Para sahabat sehat, Dr. Pua kembali hadir menyapa untuk memberi edukasi mengenai hal-hal yang sehari-hari kita jumpai dan itu bisa membuat kegalauan ataupun pertanyaan. Kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan antara sakit MAH dengan morning sickness dan juga dengan apa yang disebut sebagai hiperemesis gravidarum. Nah, para sahabat sehat, kalau berbicara mengenai sakit MAH, selalu kita tahu bahwa itu pasti nyeri ulu hati, merasa tidak nyaman, panas dadanya, dan juga perutnya rasanya perih seperti kadang mungkin diiris-iris seperti itu. Nah, para sahabat sehat, morning sickness juga mempunyai gejala yang sama, mirip ya. Selain rasa perih, tidak nyaman, panas, mual, dan yang lain-lain. Tapi kedua hal ini yang pasti penyebabnya yang satu itu bukan karena kehamilan tapi karena peningkatan asam lambung, sedangkan yang morning sickness ini ada hubungannya dengan peningkatan hormon HCG ya. Jadi kalau yang morning sickness itu hamil pada trimester 1 biasanya ya. Sedangkan kalau MAH tidak tergantung pada hamil nggak hamil ya. Jadi karena peningkatan asam lambung, bisa karena adanya infeksi bakteri, karena pengaruh obat-obatan, alkohol, dan juga makanan tertentu, stres tertentu, makanan yang iritatif ya, yang pedas, yang kecut seperti itu. Juga mungkin pengaruh yang sangat besar itu masalah pikiran ya, masalah stres tadi ya. Sekali lagi, kalau morning sickness karena ini ada hubungannya sama kehamilan, itu pada trimester 1 terjadi peningkatan hormon HCG juga. Nah, itulah yang menyebabkan mual muntah. Tapi ini biasanya tidak terlalu parah, masih bisa diatasi, maksud saya sedikit-sedikit makan masih bisa masuk, mungkin tidak doyan nasi bisa diganti substitusi yang lain, begitu masih bisa. Sedangkan kalau hiperemesis, namanya saja hiper, berarti berlebihan. Mual muntahnya berlebihan sampai menyebabkan dehidrasi, kekurangan cairan, berat badan juga bisa turun, bahkan memerlukan perawatan di rumah sakit karena betul-betul loyo, betul-betul lemas. Nah, para sahabat sehat jelas ya, jadi yang sakit MAH bukan karena kehamilan, yang morning sickness maupun hiperemesis karena kehamilan. Semuanya itu memberi gejala yang mirip-mirip, tapi tergantung tingkat keparahannya. Nah, yang penting bagi kita adalah bagaimana kan menata laksanainya. Kalau tadi sakit MAH berarti kita harus menghindari makanan-makanan yang terlalu iritatif tadi. Kita menghindari alkohol, kita menghindari obat-obatan yang terlalu merangsang sehingga menyebabkan kekambuhan daripada sakit MAH ini. Yang paling penting nggak boleh stres ya, karena stres menyebabkan juga sakit MAH bertambah parah. Ya, jadi selain tentunya ada obat-obatan yang diberikan oleh dokter Anda ya. Obat-obat untuk sakit MAH kita sudah tahu ya, ada yang dijual bebas, ada juga yang memerlukan resep daripada dokter. Nah, kalau morning sickness, saya sebagai dokter kandungan selalu menghimbau pasien-pasien yang paling penting adalah Anda harus menanamkan di dalam pikiran bahwa sebagai wanita bisa hamil itu bersyukur. Anugerah Tuhan, tidak semua wanita bisa hamil ya. Kemudian kalau sudah merasa bersyukur, kita juga sadar bahwa hamil itu bukan sakit, tetapi perubahan alami yang terjadi dalam tubuh kita itu akibat daripada peningkatan hormon HCG. Oleh sebab itu kita harus semangat ya. Tidak doyan nasi nggak apa-apa, mungkin doyan roti, mungkin doyan mie ya. Jadi artinya substitusi karbohidratnya. Gak doyan daging, doyannya telur, dapat proteinnya. Gak doyan telur, doyannya mungkin ikan laut, bagus juga. Paham ya? Jadi bisa mensubstitusi. Doyan gak doyan nasi, dokter sama sekali gak apa-apa. Kita doyan nasi karena kita orang Indonesia, orang Jawa ya. Saya dulu hamil juga 4 bulan gak doyan nasi sama sekali. Makan yang bisa masuk cuma es krim. Nah ya, jadi es krim bikin bayi besar? Enggak lah ya. Tergantung, kalau kita nggak ada yang masuk yang lain ya lumayan dapat es krim, dapat karbo, dapat protein ya, dapat gula juga kan ya, dapat apa lagi,
Di dalamnya ada susu juga ya. Jadi sekali lagi, substitusi, pengganti itu yang paling penting. Jadi semangat ya. Kalau sudah berusaha semangat tapi tetap nggak menolong dan terjadi apa itu yang disebut dengan hiperemesis sampai dehidrasi, sampai berat badan menurun, ya jangan bonek. Dokter menyarankan masuk rumah sakit untuk ditambah infus, untuk diberi suplemen, nggak apa-apa, nurut aja. Toh nggak lama, paling 1-2 hari di rumah sakit, setelah dapat infus seger udah sehat. Kalau kembali pulang jangan teler lagi, harus semangat tadi ya. Jadi semangat karena sekali lagi walaupun hiperemesis ini bukan penyakit tetapi akibat dari perubahan hormon tadi. Nah ini untuk para suami siaga, saya pesan kalau istri Anda mengeluh yang seperti itu bukan karena ngalem, tapi memang betul-betul perubahan hormon ini menyebabkan ketidaknyamanan atau peningkatan daripada asam lambung sehingga menyebabkan mual muntah. Dan juga kalau mungkin kepingin orang Jawa bilang ngidam ya, itu bukan sesuatu yang dibuat-buat. Memang dia katakanlah kepingin makan es teler gitu, ternyata setelah dapat paling 1-2 sendok sudah nggak mau lagi. Atau kepingin kue tertentu atau kepingin makanan tertentu, Anda berusaha untuk menuruti, tapi jangan diharapkan bahwa akan habis 1 porsi penuh, tidak ya. Mungkin hanya dapat 1 sendok 2 sendok, ya nggak apa-apa. Itulah peran daripada suami siaga yang siap untuk mendampingi, siap antar dan jaga ya. Termasuk ini menyangkut hiperemesis tadi ya, akibat dari perubahan hormon tadi. Sekali lagi para sahabat sehat, kalau Anda tidak hamil mengeluh yang tadi, berpikiranlah itu ke arah sakit mah ya. Kalau nyeri ulu hati, panas, heartburn, kemudian mual muntah juga. Tapi kalau Anda hamil, ada terlambat haid, pastikan benar hamil enggak. Karena hamil belum tentu juga hamil bayi. Bisa hamil anggur, bisa juga hamil di luar kandungan dan sebagainya. Harus kontrol. Jadi sekali lagi nomor 1, jangan panik. Nomor 2, harus kontrol. Kemudian setelah dipastikan ini hamil benar, itu tadi termasuk kriteria yang morning sickness saja ataukah termasuk yang hiperemesis. Kalau termasuk yang hiperemesis, nurut. Kalau harus toh diinfus supaya tidak kekurangan cairan, supaya tumbuh kembang janin Anda bagus. Sekali lagi, kita harus tetap positive thinking, pola hidup sehat, tidak boleh stres, karena segala sesuatu itu kalau terjadi dalam tubuh kita, kita harus care. Orang Jawa mengatakan open. Kita peduli terhadap kesehatan kita nurut nasihat dokter, dengan diobati, ditata laksana yang bagus, akan segera pulih. Dan selalu saya katakan, kriteria atau target daripada kehamilan adalah aman dan nyaman. Setelah aman dan nyaman, nantinya di penghujung kehamilan persalinannya adalah selamat, ibu selamat, bayi pun sehat. Oke begitu, salam sehat selalu dari saya Dr. Pua. Kita nantikan di tayangan berikutnya. Dr. Pua selalu setia untuk menyapa, memberikan edukasi kesehatan bagi kita semua. Salam sehat.